Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis dan instrumen penilaian. Pertama yaitu pengertian penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang dilakukan secara terancang dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi belajar. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian madrasah atau sekolah. Adapun fungsi dan tujuan penilaian yaitu berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis penilaian yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penetapan, dan penilaian diagnostik. Penilaian formatif ini merupakan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah menyelesaikan program yang dalam satuan materi pokok suatu bidang studi tertentu. Fungsinya yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan efisien atau memperbaiki satuan atau rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek yang dinilai. Dalam penilaian formatif ini yaitu hasil kemajuan belajar siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap terhadap materi ajaran agama yang disajikan. Penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Adapun fungsi dari penilaian sumatif ini yaitu untuk mengetahui angka atau nilai murid setelah mengikuti program belajar dalam suatu semester. Sedangkan waktu pelaksanaan dari penilaian ini dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran permulaan atau peserta didik tersebut baru akan mengikuti pendidikan di suatu tingkat tertentu. Yang selanjutnya itu penilaian penempatan. Penilaian penempatan ini merupakan penilaian untuk kepentingan penempatan di dalam suatu belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Waktu pelaksanaannya yaitu dilaksanakan sebelum peserta didik menduduki kelas tertentu sewaktu penerimaan murid baru atau setelah naik kelas. Adapun dari tujuan dari penilaian ini yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenarnya berdasarkan minat, bakat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta, hingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran atau setiap program bahan yang disajikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ini yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisian tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam proses belajar.
Waktu pelaksanaan tes ini sesuai dengan keperluan pembinaan dari satu lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan para peserta didiknya. Selanjutnya itu instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini merupakan serangkaian alat ukur dalam arti penelitian kerap kali digunakan dalam proses pengumpulan data sehingga hal ini berperan penting sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Adapun jenis-jenis instrumen penilaian ini terbagi menjadi dua, di antaranya instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes ini ialah metode sistematis untuk pengumpulan data dengan tujuan membuat perbandingan intra atau antar individu. Berdasarkan jenis tujuannya, instrumen tes terbagi menjadi 6, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes inteligensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Tes kepribadian ialah tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Tes bakat ialah tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Tes inteligensi yaitu tes yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi tingkat intelektual seseorang. Tes sikap yaitu skala sikap atau tes yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Tes minat ialah tes yang digunakan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Dan yang terakhir yaitu tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Jika dilihat dari cara dan bentuk responnya, terbagi menjadi dua, yaitu tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal ini yaitu jenis tes yang menghendaki respon jawaban yang tertuang dalam kata-kata atau kalimat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tes non-verbal ialah jenis tes yang menghendaki jawaban dari tes bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku, sehingga bisa dikatakan bahwa respon dari tes T yaitu berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Selanjutnya yaitu instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini yaitu sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aspek psikomotorik dan efektif, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh siswa. Sedangkan untuk bentuk instrumen penelitian ini khususnya terbagi menjadi dua, daftar cek dan skala rentang. Daftar cek ini merupakan jenis instrumen penilaian yang menggunakan dua kriteria, iya, tidak sebagai acuan penilaian. Sedangkan skala rentang yaitu jenis instrumen yang memungkinkan penilaian untuk memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, sebab pemberian nilai tengah secara kontinu di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Adapun cara membuat instrumen penilaian yaitu langkah-langkah dalam proses penyusunan instrumen penilaian dapat dilakukan dengan menetapkan pencapaian indikator dari setiap SK dan KD. Langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam menyusun instrumen penilaian adalah menetapkan pencapaian indikator dari setiap sarana kompetensi dan kompetensi dasar.
Indikator adalah ukuran, karakteristik, ciri pembuatan atau proses yang memberikan kontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu SK. Pencapaian indikator dari suatu SK atau KD menentukan pencapaian indikator dari setiap SK atau KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Adapun contoh untuk instrumen penilaian ini misalnya yaitu mengidentifikasi, menyimpulkan, menyebutkan, menjabarkan, mengkonstruksi, mengasumsikan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu melakukan pemetaan SK, KD, dan pencapaian indikator. Nah, dalam ini proses penyusunan instrumen penilaian yaitu melakukan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan pencapaian indikator. Proses pemetaan yang dilakukan dalam hal ini disebut dengan istilah pengembangan silabus. Selanjutnya, hasil pengembangan silabus tersebut dijabarkan secara rinci dalam format FPP. Demikian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.